sudah berkumpul. Jadi kita ada tugas dari klien tentang mendesain taman kota di kawasan Surakarta di Gunung Rinjani di Solo. Nah, tapi ada permasalahannya nih. Jadi yang pertama kayak drainasenya rusak kan. Nah, lalu juga kayak lahannya sempit. Nah, tapi kita sama klien disuruh minta pengerjaannya selama 2 minggu. Nah, jadi kita harus cari solusi yang cepat dan berkualitas. Wah, 2 minggu itu waktunya sempit banget ya. Tapi kalau saya pikir sih bisa sih kita terima lagi karena desain kayak vertical garden atau kita kasih alun-alun lagi biar menarik itu kalau pemilihan sempit. Setuju sih. Tapi desain vertikal itu berarti kita harus memperhitungkan pedestriannya, terus sistem drainase yang dan struktur pendukungnya. Kalau nggak kuat, malah bisa rusak waktu hujan besar. Saya juga mikir hal seperti itu terkait drainase sebaiknya ditanami tanaman penyerap air. Bisa dengan tanaman bambu, vetiver, ataupun dibuat di area resapan. Jadi tetap hijau tanpa sistem buatan ini. Oke, tapi jangan lupa masyarakat itu juga ada request nih. Tambahi tempat duduk yang nyaman dan area bermain anak. Jadi kita buat desain itu tidak hanya fungsi estetika semata, tapi juga desain yang fungsional. Oke, jadi kita punya 3 fokus nih. Yang pertama ada estetika, modalitas, dan fungsional. Nah, jadi tantangan yang terpentingnya ini gimana caranya agar semuanya dalam pemahaman yang terbatas bisa dimaksimalkan. Mungkin kita bisa pakai zona bertingkat kali ya. Jadi kayak di bawah itu ada yang beranak, terus di atasnya itu kena vertikal gitu. Vertikal oke, tapi butuh perhitungan struktur tambahan. Aku bisa bantu rancangan fondasi dengan ringan dari material baru ulang dan efisien. Nah, ya betul banget. Dan saya juga bisa membantu membuat tanaman yang tidak merusak, dan yaitu tanaman lokal yang tahan akan panas. Oke, akan saya coba komunikasikan desain kita kepada klien dan masyarakat. Kalau klien sudah ngerti fungsi ekologisnya yang kita rancang ini, biasanya klien itu akan mudah paham dan akan mudah diterima desain kita nantinya. Oke, bagus sekali. Tapi ini udah jadi setiap bagiannya harus selesai dan maksimal. Mungkin dari 3 hari sebelum presentasi, aku bakal atur timeline. Bagus, tapi ingat ya teman-teman, waktu kita terbatas. Jadi setiap bagian harus selesai maksimal 3 hari sebelum presentasi. Jadi saya akan mengatur jadwal timeline. Oke, desain ini sudah saya kirimkan kepada klien dan klien itu suka karena ada nilai edukatifnya, juga ada nilai ekologisnya. Luar biasa. Ini bukti kalau komunikasi yang baik itu bisa disatuin ide dalam suatu dialog. Kita nggak cuma menyelesaikan masalah teknis, tapi juga kita menerapkan sosial dan ekologis. Nah, dari sini bisa nanti saya tambahin vegetasi air di setiap sudut yang ketika hujan dia tetap terserap secara alami dan membantu menurunkan suhu di sekitar. Beda ini saya udah ubah desain tamannya sih vertikal dari tadi yang sesuai dengan strukturnya. Nah, coba kamu lihat ya, posisinya ini udah dari tanah agak sembang atau belum? Boleh nampak. Akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas proyek ini tepat waktu. Tantangan memang banyak, tapi kolaborasi dan saling percaya bikin semuanya lancar. Iya, kalau saya belajar sih kalau estetika itu nggak bisa lepas dari namanya aspek dan lingkungan. Dan keberlanjutan itu bukan hanya tentang tanaman, melainkan tentang komunikasi dan cara kerja tim bersama. Setuju. Masalah bisa diselesaikan kalau komunikasi jalan.
Oke, pada akhirnya desain itu tidak hanya berfungsi sebagai estetika belaka, tetapi harus mementingkan fungsi dan fungsional dan ekologinya. Nah, itulah teamwork sejati dan sinergitas. Nah, terima kasih semuanya, kalian bekerja terbaik. Teamwork arsitektur naskah hebat.